Oke teman-teman, selamat datang di pertemuan KP, di mana di pertemuan KP ini kita bakal bahas tentang soal satu untuk kuis dan UTS nanti. Nah, selain kita bahas soal, kita juga bakal bahas untuk materi simple regression yang bakal dijelasin sama Amanda. Nah, di sini kita boleh baca untuk soal statistik deskriptif di mana trio ubur-ubur merupakan boyband legendaris asal Indonesia. Nah, untuk itu, sebuah promotor konser, Munaro Entertainment, telah mengadakan konser trio ubur-ubur di 15 kota di Indonesia. Berarti ada 15 data ya, teman-teman. Nah, di sini ada data penjualan tiket, merchandise, dan juga F&B dari konser tersebut. Nah, yang diminta itu, hitunglah distribusi frekuensi, yaitu jumlah kelas, interval kelas, batas kelas, dan tabel distribusi frekuensi untuk tiket. Kita kerjain dulu untuk soal satu ya, teman-teman. Nah, untuk kalian bisa copy tabel ini, aku bakal kasih tahu caranya. Karena untuk kalau di PDF kita nggak bisa copy ya teman-teman. Nanti kalau kita kopas nih, dia nggak bakal ngepaste di bagian Excel. Nah, jadi gimana caranya? Kita buka folder kalian, kalian download dulu filenya. Nah, di sini kalian klik kanan soal latihan UTF. Nah, kalian open with, terus choose another app. Nah, kalian cari yang Word. Lalu kalian klik just once. Ini kalian okein aja kalau muncul. Nah, di sini kalian enable editing. Dari sini kalian drag, kalian copy, terus buka Excel, baru kalian paste. Nah, nanti muncul tabel di Excel kalian. Dari tabel ini baru kalian bisa masukin ke SPSS. Nah, di sini aku save dulu. Aku kasih dulu satu latihan PS. Nah, terus save, baru deh buka SPSS-nya, file, open, lalu data. Kemudian kalian ubah di profilnya jadi Excel. Nah, nanti kalian cari, kalian simpen di folder mana. Kalau kalian udah ketemu filenya, kalian boleh open aja. Atau double klik juga bisa. Di sini okein. Nah, nanti muncul nih di data SPSS-nya tabel Excel yang kalian kopas tadi. Kalau udah, untuk mengerjakan soal satu ini, kalian harus hitung dulu jumlah kelasnya dan interval kelasnya. Caranya adalah pakai rumus. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu untuk kelas kalian harus pakai rumus 1 ditambah 3,322 lalu log n. Nah, log n ini adalah nilai data kita. Dimana kalau di soal tadi udah ditulis nih, jadi nggak perlu dihitung ulang. Di sini ada ditulis 15 kota. Artinya ada 15 data, jadi n-nya n-nya adalah 15. Kemudian kalian hitung di kalkulator saintifik. Jadi untuk kuis dan UTS kalian harus bawa kalkulator saintifik ya. Nanti kalau udah kalian hitung, bakal ketemu hasilnya 4,91. Di mana 4,91 ini harus kita round up atau kita bulatin ke atas. Untuk pembulatannya selalu ke atas. Mau dia 4,1, 4,2, 4,3, 4,8, 4,9, dia harus dibulatin terus ke atas. Jadi ketemu hasil untuk kelasnya yaitu 5. Kemudian untuk jumlah kelas berarti udah selesai. Lalu di sini diminta interval kelas. Nah, untuk interval kelas kita pakai rumus lagi. Dimana untuk rumusnya yaitu nilai max dikurangi nilai min, lalu dibagi sama K. K itu adalah kelas yang tadi kita hitung, yaitu 5. Nah, untuk max dan min biasanya aku pakai Excel. Lebih gampang. Di sini kita lihat dulu yang diminta punyanya tiket. Punyanya tiket. Jadi kita hitung min and max untuk si tiket. Untuk minnya berarti dapat 62,7 dan untuk max-nya sama kita drag yang tiket. Di sini ketemu max-nya itu adalah 939. Jadi kita masukin ke rumus yaitu 939 nilai max-nya dikurangi sama nilai min-nya 627.
Kalian hitung dulu, baru dibagi sama 5. Nanti keluar hasilnya yaitu 62,4. Di mana 62,4 ini sama kayak tadi. Kita harus sebutin ke atas, yaitu dapat hasilnya 63. Nah, kalau udah, kita lihat lagi soalnya dimintanya batas kelas. Nah, untuk batas kelas, kita harus hitung satu persatu. Gimana kita tulis dulu. Sebenarnya kalian nggak harus tulis di Excel. Nanti bagian ini kalian harus tulisnya di kertas kalian. Ini harus di Excel untuk nyontohin ke kalian aja. Nah, untuk nilai, pertama kita tulis dulu nih, nilai minnya. Minnya 627. Untuk batas kelas, ditulis dulu dari nilai terkecilnya, yaitu 627. Kemudian, ini kalian bebas mau hitung ke samping atau ke bawah. Nah, kalau kalian hitung ke samping, tadi untuk intervalnya kan 63. Nah, kalau untuk ke samping, kalian harus kurangin sama 1. Berarti 60, 627 tambah 62. Sedangkan kalau kalian mau hitung ke bawah dulu, nanti kalian 627 ditambah sama 63. Jadi nggak usah dikurang satu. Nah, di sini aku pakai yang langsung ke bawah dulu biar lebih gampang dan lebih ngerti. Kalau untuk ke bawah, kalian 627 tambah 63, nanti hasilnya 690. Kemudian kita pindah lagi ke bawah. Bentar. Nah, 690 kalian tambah lagi 63, nanti hasilnya 753. Kemudian kita tambahin lagi 753 ditambah 63, keluar hasilnya 816. Ini kalian hitung manual ya di kalkulator kalian. Nah, 816 tambah lagi 63 nanti 879. Kalau udah, kalian di samping sini tulis angka sebelum yang angka bawah ini. Nah, ini kan 690, berarti satu angka di bawahnya itu adalah 689. Nah, jadi nilai untuk kelas yang pertama itu adalah 627 sampai 689. Lalu untuk kelas kedua 690 sampai untuk sampingnya adalah 753 dikurangi 1. Jadi 752. Nah, untuk kelas 2 itu 690 sampai 752. Nah, untuk kelas selanjutnya lagi kita hitung sama caranya. Atau kalau kalian mau langsung ke samping, berarti 753 ditambah 62. Ini bukan kurang ya, ini sampai. Ini 753 ditambah 62 kalau bersamping. Nanti keluar hasilnya 815, kemudian 816, sampai tambah lagi. Terserah mau dihitung tambah 62 atau ngikutin angka sebelum 879 ini. Angka sebelum 879 yaitu 878. Nah, untuk batas kelas yang kelima, kelas terakhir, ini 879 sampai karena ke kanan, ke samping, berarti kita tambahin 62. 941. Nah, untuk frekuensinya ini yang kita harus dicari di SPSS. Nah, caranya, kalian buka SPSS yang kalian udah open tadi, kalian klik transform, pilih yang record into different variables, kemudian kalian masukin karena yang tadi diminta di soal yang yaitu yang tiket, kita masukin yang tiket, terus namanya diganti jadi kelas. Klik change. Kalau kalian klik old and new value, di mana di sini bagian old value ini kalian klik yang range. Nah, range ya kalian masukin yang udah dihitung tadi. Ini yang kalian tulis di kertas 627 sampai 689. Tulis satu-satu 627 sampai 689. Kemudian value-nya isi satu. Value-nya isi satu. Di sini kalian klik add. Nah, nanti muncul nih 627 through 689 muncul value-nya itu satu. Kalian lanjutin terus sampai batas kelas yang kelima. Di mana di sini 690 sampai 752. Untuk value-nya itu yang 2, kita add lagi, kemudian isi terus sampai habis.
Kalau udah kalian masukin ke lima-limanya, kalian continue, kalian oke. Nah, ini bisa minimize saja. Terus nanti muncul variabel baru yaitu kelas, di mana di bagian data view ini kita pindah ke variable view. Klik di bawah yang variable view, kemudian untuk variabel kelas kita ganti value-nya. Yang di bagian sini kita ganti. Caranya kalian klik aja, terus di sini nanti muncul di titik 3. Nah, kalian klik lagi titik 3-nya. Nah, value-nya kalian masukin sama persis kayak tadi. Dimana untuk value 1, masukin labelnya 627 sampai 689. Lalu add. Lalu untuk value kedua, kalian klik T2, terus labelnya 690 sampai 752. Add lagi. Kita lanjutin sampai habis. Nah, kalau udah kalian masukin semua nanti, kelima-limanya kalian klik OK. Di bagian sini kalian jangan sampai salah ya. Untuk hitung manualnya jangan salah, dan untuk inputnya juga jangan salah. Karena nanti hasil frekuensinya bisa jadi beda, dan kalian salah di nomor ini. Oke? Nah, kalau udah kalian klik OK. Terus kalian boleh analyze, lalu deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Nah, di sini kalian masukin variabel yang udah kalian input tadi, yaitu kelas. Kalian masukin. Nah, kalau udah kalian centang nih. Kalau belum tercentang, kalian centang yang display frekuensi tabel. Terus kalian oke. Nah, nanti muncul di sini kelasnya di bagian frekuensinya. Nanti yang kalian lihat itu di bagian frekuensi. Nah, di mana kalau di sini kita hitung kelasnya cuma ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Padahal kelas kita kan ada 5. Berarti ada nilai frekuensinya itu yang ada 0. Jadi kan harus tahu di bagian mana yang nolnya. Kalau kita lihat di sini, yang 0 itu di bagian nih, kelas kedua. 68, 689 kan harusnya di bawah ini 690 sampai 752, sedangkan di sini nggak ada. Nah, berarti nilai kelas kedua yang 690 sampai 752 itu 0. Jadi kalian tulis di kertas itu frekuensinya kalian isi 5, 0, 3, 3, 4. Nah, kalau kita lihat frekuensinya udah pas ya 15 total datanya. Kalau udah 15 sesuai dengan soal berarti udah benar. Total datanya sesuai dengan soal. Nah, tapi bisa jadi total ini 15 tapi frekuensi kalian salah karena kalian ada salah input atau salah ngitung di bagian batas kelasnya. Gitu. Jadi kalian harus hitung benar-benar biar nggak salah. Kalau udah berarti hasil dari nomor 1 ini selesai. Untuk nomor 1 kita selesai, kemudian kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua ini diminta tentukan central tendency dari FNB, di mana isi central tendency itu contohnya kayak median, modus, nah kayak gitu tuh. Nah, kita cari gimana di SPSS biar nggak hitung manual. Nah, untuk central tendency dari FNB, kita ingat ya, yang diminta dari FNB, jadi bukan tiket lagi. Dari FNB, kita balik ke SPSS, kita bisa buka analyze, deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Nah, di sini kalian bisa reset, lalu kalian tadi yang dimintakan FNB, berarti masukinnya FNB, statistik, kemudian median, modus, sumnya dicentang karena yang diminta central tendency. Kalau udah, kalian continue, lalu ini kalian terserah sih, bebas mau centang atau mau enggak di bagian sini. Kalau aku centang aja, tapi kalau kalian mau centang juga nggak apa-apa, nggak masalah. Terus oke. Nah, di sini muncul nih yang ini, median modus sumnya. Nanti kalian tulis di kertas semuanya nih, mediannya berapa, median berapa, modusnya berapa, dan sumnya berapa. Kemudian, berarti soal kedua selesai. Nah, di sini kita diminta lagi nih, yang ketiga, tentukan dispersion dari merchandise. Gimana untuk dispersion ini caranya bisa sama. Analyze, deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Lalu kalian reset, kalian diminta merchandise, kita kliknya yang merchandise. Lalu statistik. Nah, di sini yang diminta dispersion kan. Jadi kita centang semua kotak yang dispersion. Continue, kalian bisa unchecklist saja. Atau checklist juga nggak masalah tadi, sama. Terus kan oke. Nah, di sini muncul nih
isi-isi dari dispersion. Ada maksimum, minimum, range, varian, dan lain-lain. Nah, yang kalian tulis di kertas nanti untuk ujian juga ini, bagian sini. Dari standard error of mean sampai maksimumnya. Kalau udah, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini diminta, tentukan berapa batas tiket tertinggi dari 1/4 tiket terendah. Nah, nanti kuis dan UTS, tipe soalnya itu dibagi jadi dua. Ada yang A, ada yang B. Yang A bisa jadi dapat yang kayak gini, tentukan tiket tertinggi dari bla bla tiket terendah, atau ya bisa jadi dapatnya yang soal itu kayak tentukan berapa batas tiket terendah dari 1/4 tiket tertinggi. Jadi terbalik. Nah, untuk tipe A dan tipe B-nya berarti kalian harus belajar dua-duanya karena kalian nggak bakal tahu keluarnya yang mana. Nah, caranya, karena yang diminta itu berapa batas profit tertinggi dari 1/4 profit terendah, berarti rumusnya adalah 1/4 dikali 100. Nanti muncul di kalkulator kalian tuh P25. Nah, yang kalian harus cari itu tuh P25 ini sama dengan berapa. Kalian harus cari P25 ini sama berapa. Nah, beda sama yang ditanya itu profit terendah dari 1/4 profit tertinggi. Berarti rumusnya tuh kalian harus kurangin dulu sama 1. Jadi 1 dikurang 1/4 dikali 100. Jadi contohnya ya. Kalau untuk yang terendah dari tertinggi berarti 1 kurang 1/4. Nah, baru dia dikali 100. Selalu dikali 100 karena kita di sini mau cari persentil ya teman-teman. Untuk cari persentilnya ini berapa, kita balik ke SPSS. Kemudian caranya analyze, descriptive statistic, lalu frekuensi. Di sini kalian bisa reset aja. Nah, yang diminta itu dari yang diminta itu ya tiket ya berarti ya tiket. Yang diminta itu tiket berarti kita masukin yang tiket. Nah, kemudian di sini statistik. Lalu di sini centang di bagian percentile value. Kuarternya centang, cut point for-nya centang, kemudian persentilnya juga centang. Nah, persentilnya diisi 100. 100 saja, kemudian continue. Ini bisa unchecklist saja, lalu oke. Di sini muncul nih, kita cari P25 itu yang mana, ini P25 itu artinya persentil 25 ya teman-teman. Dan di sini berarti hasilnya itu 683. Berarti P25 adalah 683. Kemudian kita lihat lagi soal selanjutnya itu disuruh tentukan nilai skewness dan kurtosis dari merchandise. Berarti ini tingkat kemiringan dan juga tingkat keruncingannya. Kita disuruh cari caranya, balik ke SPSS, kemudian analyze, descriptive statistic, lalu frekuensi. Di sini reset aja. Tadi yang diminta merchandise. Berarti masukin yang merchandise, lalu kalian klik statistik. Nah, kalian centang yang ini, skewness dan kurtosis. Kalian oke. Lalu sininya ancek saja, lalu oke. Di sini muncul nih, skewness-nya berapa, kurtosisnya berapa. Skewness-nya 0,258, sedangkan kurtosisnya minus 1,789. Nah, cara analisisnya itu, kalian cek gambar ini, di mana hasilnya kan tadi untuk skewness, itu 0,258. Berarti 0,258 itu lebih besar daripada 0. Berarti kurvanya itu menceng ke kanan. Sedangkan untuk kurtosis, dia itu minus 1,789, berarti dia itu lebih kecil daripada 3. Berarti gambarnya itu yang pelatih kutis. Nah, untuk hasil analisisnya itu kayak gini. Nanti kalian tulis angkanya 0,258 lebih besar dari 0, yaitu kurva menceng ke kanan. Nah, gambarnya itu ke kanan. Kemudian untuk yang kurtosis, berarti dia minus, ini salah, minus 1,789. Aduh, 789. Lebih besar daripada 0. Ini harusnya lebih kecil ya. Nah, lebih kecil daripada 0. Berarti hasilnya itu adalah kurva Platy-Kurtis. Kalian tulis angkanya dan nama grafiknya.
lalu digambar. Untuk soal 1 UTS berarti udah selesai. Segitu aja teman-teman. Nah, materi selanjutnya bakal dilanjutin sama Amanda. Oke, halo teman-teman. Suaraku harusnya udah kedengeran ya. Em, jadi di sini aku mau kilas lagi tentang materi yang kemarin kita KPI-in teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum bisa ikut kemarin atau yang kemarin ikut tapi mau review, jadi kita itu kemarin belajar tentang korelasi dan juga simple regression teman-teman. Nah, untuk multiple, ini nanti akan kita pelajarin di minggu depan. Nah, mungkin untuk ini aku akan lebih banyak bahas materi ya, karena kan untuk apa ya, stepnya itu simple ya teman-teman, nanti bisa teman-teman lihat. Nah, mungkin aku singgung sedikit mengenai korelasi, ini kalau teman-teman pikir gitu ya, ini nggak beda jauh sama kata hubungan teman-teman. Nah, benar ya, jadi di korelasi, teman-teman ini mau lihat apakah ada hubungan antara variabel independen teman-teman dengan variabel dependennya. Nah, untuk korelasi, kita itu di sini mau lihat dua hal, teman-teman. Jadi yang pertama, apakah ketika ada hubungan antara variabel independen sama dependennya, apakah hubungannya itu yang pertama kuat atau lemah? Yang kedua, apakah arahnya itu positif atau negatif? Nah, mungkin aku akan bahas sedikit juga. Untuk kuat dan lemah, teman-teman di sini ada range-nya. Jadi untuk range-nya di sini ada dari 0, artinya nggak terdapat hubungan sama sekali antara variabel independen dan juga dependennya, sampai ke 1. Satu itu artinya hubungannya itu udah sempurna teman-teman kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, range-nya itu ada di sini ya teman-teman. Jadi ini yang perlu teman-teman hafalin nanti ketika kuis ataupun UTS karena tabelnya nggak dikasih gitu. Jadi nanti ketika teman-teman dapat nilai koefisien korelasinya, misalnya adanya, bukan, maksudnya munculnya itu misal 0,6 gitu. Nah, kalau 0,6 misal 0,62 deh. Nah, kalau 0,62 itu kan artinya ada di range ini ya teman-teman. Berarti nanti hubungannya kuat kayak gitu. Atau misal adanya di range 0,05. Nah, 0,05 itu kan artinya ada di sini ya, teman-teman, nilainya. Nah, berarti nanti hubungan mereka itu sangat rendah kayak gitu, teman-teman. Terus, oh ini yang arah ya, teman-teman. Nah, tadi kan aku sempat singgung nih, udah kita tahu kuat atau lemahnya hubungan. Yang kedua, kita lihat apakah hubungan ini sebenarnya arahnya itu positif atau negatif. Nah, untuk tahu positif dan negatif, nanti teman-teman bisa lihat di nilai beta koefisiennya, teman-teman. Nanti akan aku tunjukin juga di praktikum. Nah, aku mau bahas tentang positif dan negatifnya. Kalau teman-teman nanti nilai koefisien betanya positif, gimana ya? Positif, itu artinya hubungannya searah, teman-teman. Contohnya kayak gini. Misalnya kalau ini contoh daily aja ya teman-teman. Contohnya kalau misalnya jam belajar aku naik, kemungkinan juga nilai UTS aku akan naik kayak gitu teman-teman. Jadi kalau variabel independen nanti teman-temannya itu naik nilainya, maka variabel dependennya juga akan ikut naik dan sebaliknya. Kalau misalnya independen teman-teman nanti nilainya turun, maka variabel dependen teman-teman nanti juga akan turun. Itu yang namanya searah. Kalau negatif, itu nanti hubungannya itu terbalik atau tidak searah teman-teman. Contoh gampangnya tuh kayak misalnya aku ke supermarket nih gitu. Terus aku lihat, oh ternyata mungkin apa ya? Honey butter Ciki itu lagi diskon teman-teman. Terus aku kayak mikir, oh kalau lagi diskon berarti aku belinya lebih banyak deh kayak gitu. Berarti kalau harganya lagi turun, volume pembelian aku lebih banyak atau naik kayak gitu teman-teman. Dan juga sebaliknya, misal aku lihat lagi nggak diskon ya udahlah aku beli satu aja. Berarti nanti kalau nilainya itu naik, maka volume pembelian aku juga akan ikut turun gitu teman-teman. Jadi ya gampangnya variabel nanti independen teman-teman. Kalau nilainya naik, maka dependennya turun. Dan sebaliknya kalau independennya turun, maka dependennya itu akan naik. Jadi terbalik teman-teman kayak gitu. Itu untuk kekuatan dan juga arah hubungannya ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Oke. Nah, untuk pengujian di korelasi sendiri ini ada dua metode yang bisa teman-teman pakai. Nah, metode yang pertama itu adalah metode Pearson correlation. Jadi, Pearson correlation ini digunain buat data yang skalanya itu interval dan rasio. Nah, maksudnya gimana? Contohnya, data interval dan juga rasio itu biasanya, enggak sih, gimana ya? Nah, kalau rasio ini sebenarnya dia itu punya titik nol absolut, teman-teman. Nah, kalau interval dan juga rasio itu juga mereka itu ada jaraknya dan juga bisa diukur. Contohnya,
Kalau misalnya tinggi badan aku 165, terus tinggi badannya Ciabi 170. Nah, kalau teman-teman mau bandingin tinggi badan aku sama Ciabi bedanya berapa nih gitu, jaraknya berapa, itu kan berarti bisa teman-teman langsung kurangin. 170 dikurang 165, hasilnya 5. Nah, itu kan artinya jaraknya itu bisa teman-teman ukur, atau jaraknya itu jelas lah gitu. Itu yang data, interval dan juga rasio. Contoh lain lagi misalnya berat badan, terus usia, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, metode yang kedua ini adalah metode rank Spearman correlation. Nah, ini teman-teman gunakan buat uji korelasi yang data skalanya itu nominal dan juga ordinal, teman-teman. Nah, kalau nominal dan ordinal, dia ini jaraknya itu simpelnya nggak bisa diukur. Contohnya misalnya tingkat kepuasan. Misalnya aku ditanya, kamu tuh puas gak sih diajarin sama dosen itu? Terus aku bilang, oh aku puas kok gitu. Terus Ciabi ditanya lagi, kalau kamu puas nggak diajar dosen itu? Terus Ciabi bilang, oh aku juga puas sih. Nah, menurut teman-teman, apakah kepuasan aku sama kepuasan Ciabi itu sama? Tentu aja enggak ya teman-teman. Dan kalau teman-teman mau bandingin, jarak antara kepuasan aku dan juga Ciabi itu pasti juga beda, dan ngukurnya juga susah ya teman-teman, beda sama kalau teman-teman ukur tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Nah, data-data yang jaraknya itu enggak jelas, bukan enggak jelas sih, apa ya, jaraknya itu nggak bisa diukur, itulah yang teman-teman gunain waktu, eh, maksudnya yang teman-teman gunain ketika teman-teman uji korelasi, kayak gitu. Pakainya yang rank Spearman correlation, kayak gitu teman-teman. Apalagi ya. Nah, ini ya. Setelah teman-teman nilai korelasi, maka teman-teman bisa lanjut ke determinasi. Nah, bedanya kalau determinasi ini, kayak misalnya teman-teman udah tahu nih, oh ada hubungan nih antara variabel independen dan juga dependennya. Nah, di determinasi teman-teman itu mau lihat seberapa besar sih si variabel independen itu menjelaskan si variabel dependennya. Kayak gitu sih teman-teman. Nih, si determinasi ini digunakan untuk mengetahui besarnya variasi dari variabel dependen yang bisa dijelasin sama variabel independen. Nah, variasi ini jangan lupa ya teman-teman, ini juga harus ikut nih nanti di kesimpulan ketika teman-teman tulis waktu ujian ataupun kuis. Kenapa kita mau tahu berapa besar porsinya gitu? Karena ada sebenarnya variabel-variabel di luar model penelitian yang sebenarnya bisa loh mempengaruhi si variabel dependennya. Makanya di sini tuh kita mau tahu di sini tuh kita mau tahu porsi si variabel independennya berapa yang dijelasin atau yang menjelaskan si variabel independennya. Kayak gitu teman-teman. Sorry sorry kalau belibet. Nah, terus mungkin aku nggak gitu bahas banget ya, karena nanti teman-teman juga akan dapat di makul metolit, metodologi penelitian ya, untuk lebih jelasnya. Atau mungkin teman-teman udah dapat gitu ya di statistik. Nah, mungkin aku langsung lanjut aja ya ke regresi sederhana atau simple regression. Nah, simple regression ini apa sih bedanya sama multiple ya? Nah, bedanya itu letak dari banyaknya variabel independen teman-teman yang teman-teman uji. Kalau simple, itu dia itu cuma uji satu variabel independen aja, teman-teman. Tapi, kalau udah lebih dari satu, contohnya 2, 3, 4, dan lain sebagainya, itu teman-teman mulai ujinya di multiple regression. Jadi, bedanya cuma di jumlah variabel independen aja sih, gitu. Nah, ini harus teman-teman jabarin nih modelnya dalam bentuk persamaan Y sama dengan A tambah BX tambah E. Karena di sini kita satu variabel, maka independennya pun cuma satu. Sorry. Nah, Y itu adalah variabel dependennya teman-teman. A itu adalah koefisien ya atau konstannya teman-teman. Terus, kalau misalnya B ini adalah variabel independennya teman-teman. Ini besar variabel independen. X ini adalah nih besarnya, sorry. Kalau B itu sebenarnya nilai koefisien dari independen teman-teman nanti di outputnya. Nah, kalau X ini besarnya variabel independen teman-teman. Nah, E itu adalah error yang tadi aku bilang ya teman-teman. Variabel yang mungkin di luar model regresi yang sebenarnya itu bisa mempengaruhi si variabel dependennya. Contohnya kayak gini. Misalnya, amit-amit, nilai aku lagi jelek nih. Terus aku kayak, aku mau lihat nih faktor apa aja sih yang sebenarnya mempengaruhi aku dapat nilai jelek. Terus aku ujilah, misalnya mungkin jam belajar aku kurang, atau jam tidur aku juga kurang, kayak gitu ya. Nah, apakah menurut teman-teman cuma dua faktor itu aja tuh yang bisa menyebabkan nilai aku tuh turun kayak gitu, atau nilai aku jelek?
tentu aja enggak ya teman-teman, bisa jadi ada faktor lain, contohnya misalnya akunya yang nggak fokus, atau akunya males. Nah, itulah faktor-faktor lain yang sekiranya bisa berpengaruh juga ke variabel dependent selain variabel independen teman-teman, kayak gitu. Itu E. Nah, kalau multiple di sini, karena variabel independen teman-teman itu udah lebih dari satu, maka nanti akan muncul B1, B2, B3, B4, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Terus di sini juga mungkin teman-teman udah dapat juga di statistik, kita ada lagi nih, yaitu uji F dan juga uji T. Nah, kalau uji F, simpelnya tuh teman-teman menguji variabel independennya itu secara bersamaan. Yang nantinya conclusion-nya itu sebenarnya nih model penelitian teman-teman tuh fit nggak sih untuk jadi model penelitian kayak gitu. Jadi di sini mau uji modelnya teman-teman. Sedangkan kalau uji T itu adalah uji secara individual atau secara parsial ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh mau uji pengaruh variabel independen teman-teman satu-satu ke variabel dependennya. Contohnya teman-teman punya independen A, terus mau teman-teman uji ke dependen, ya udah berarti nanti teman-teman uji apakah variabel A itu berpengaruh ke dependennya. Terus teman-teman punya variabel independen B lagi nih, berarti teman-teman ujinya B doang nih, apakah dia berpengaruh ke dependennya. Jadi satu-satu gitu ujinya teman-teman. Udah ya untuk materi kita mungkin sampai sini. Aku mungkin akan lanjut ke eh, prosedur simple regression-nya. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat modul ya sebenarnya untuk step-nya. Nah, caranya bisa teman-teman buka dulu untuk SPSS-nya. Nah, kalau udah, teman-teman bisa ke analyze. Teman-teman ke analyze. Terus abis itu, bentar. Oh, nggak bisa ya. Teman-teman ke analyze. Terus abis itu ke regression. Lalu ke linear. Nah, jadi aku ulang lagi, teman-teman bisa ke analyze. Terus abis itu teman-teman bisa ke regression, terus pilih yang linear. Oh, sorry. Kocak ya kita. Pantesan nggak bisa. Kenapa? Karena belum masukin datanya. Mian. Sorry, sorry. Nah, teman-teman buka dulu untuk datanya ya. Jadi, teman-teman bisa ke file, terus open, terus data. Aduh, sorry teman-teman. Aku semangat banget kayaknya. Nah, teman-teman buka datanya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Kalau di modul, mana ya? Nah, di modul kita diminta untuk buka file regresi sederhana, teman-teman. Nah, aku di sini ya. Teman-teman download dulu. Terus habis itu teman-teman buka di SPSS. Di sini klik open aja. Nah, nanti akan muncul nih. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini tuh kita mau uji independent there terhadap, kenapa ini aku bilang independen? Karena ada X di sini ya teman-teman, dilambangkan X, makanya dia independen. Terhadap harga saham sebagai dependennya. Nah, kalau udah, baru teman-teman klik analyze, terus habis itu ke regression, terus linear. Analyze, regression, linear. Nah, kalau udah, tadi kan there ini kita jadikan variabel independen ya, teman-teman. Berarti teman-teman bisa klik untuk variabel there-nya, terus teman-teman pindahin pakai panah. Terus sama harga saham ini kan sebagai variabel dependen ya, teman-teman, maka teman-teman bisa pindahin ke kolom variabel dependennya. Nah, kalau udah, teman-teman klik OK. Nah, sebenarnya stepnya cuma itu doang, teman-teman. Kalau simple regression. Simpel kan? Nah, untuk ini kita bahasnya di PPT ya, mungkin biar lebih jelasnya. Wait. Nah, ini udah. Nah, yang ini ya teman-teman. Yang pertama, kita itu akan bahas korelasi dulu teman-teman. Nah, biar lebih enak guys. Nah, kita bahas korelasi dulu. Tadi kan korelasi itu tentang apakah ada hubungan gitu ya, antara independen ke dependennya dan sebenarnya kuat atau enggak sih, kayak gitu. Atau positif atau negatif sih gitu teman-teman. Nah, kalau korelasi di sini, kalau teman-teman lihat, ini bisa pakai, lihat teman-teman di R-nya aja, kalau korelasi. Nah, di R-nya, di sini kita itu nilainya 0,011 teman-teman. Nah, kalau teman-teman hubungkan ke range-nya 0,011 ini ada di sini ya teman-teman. Ada di range 0,01 sampai 0,199. Artinya, hubungan antara variabel independen ke dependennya itu sangat rendah teman-teman. Nah, terus kalau teman-teman lihat, ini kan nilainya positif. Berarti nanti untuk kesimpulannya, teman-teman bisa bikin kayak gini di ujian. Jadi teman-teman jelasin dulu nih berapa besar R-nya, nilai R-nya, dan berarti artinya secara statistik, hubungan antara variabel ini bisa dibalik sih sebenarnya. Jadi hubungan antara variabel dependennya, yaitu si harga saham, dengan variabel independen, DR-nya, itu adalah sangat rendah
berdasarkan range ini teman-teman, dan positif karena di sini nilai R-nya tuh positif. Kayak gitu teman-teman. Atau bisa sih hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya sangat rendah dan positif. Kayak gitu. Lalu selanjutnya udah kita korelasi, sekarang kita determinasi. Nah, determinasi ini kan berarti untuk menunjukkan porsi seberapa besar sih variasi variabel dependen itu dijelasin sama variasi variabel independen. Nah, untuk determinasi ini ada dua teman-teman ya. Karena di sini teman-teman lihat nilai adjusted R square-nya. Nah, di adjusted R square di sini kita udah ketemu minus nih teman-teman. Kalau minus itu artinya kan nggak ada hubungan ya teman-teman, maka kita juga nggak bisa jelasin seberapa besar porsinya karena emang nggak ada hubungannya kayak gitu teman-teman. Nah kalau teman-teman ketemu kayak gini atau intinya 0 sampai di bawah 0 sampai minus, nah itu bisa teman-teman jadikan 0 untuk nilai R-nya. Artinya tidak terdapat kontribusi. Itu ya kalau 0 sampai dengan minus. Tapi kalau misalnya plus nilainya, contohnya kayak gini. Ini kan nilai adjusted R square-nya tuh 0,077 nih. Nah, teman-teman harus jadiin dia dalam bentuk persen. Nah, kalau kita jadiin persen, ini 7,7%. Nah, artinya secara statistik, besarnya variasi variabel dependen, yaitu si harga sahamnya, ini perlu teman-teman sebut ini, yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen adalah sebesar 7,7%. Nah, sedangkan sisanya, si 92,3% ini, dijelasin sama variasi variabel lain, selain independen teman-teman ya maksudnya, yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Itu yang aku maksud error ya teman-teman. Kayak gitu. Selanjutnya kita bahas model regresi sederhananya. Nah, tadi ya seperti yang aku bilang, ini bisa teman-teman jabarin menjadi satu persamaan, Y sama dengan A plus BX plus E. Tadi kalau teman-teman lupa, Y ini adalah variabel dependennya, A itu konstannya teman-teman, nih nilai konstan ini, terus B ini adalah nilai konstan daripada variabel independen teman-teman, X itu besarnya variabel independen, dan E-nya itu error. Nah, ini perlu teman-teman jabarin A-nya sama B-nya di sini. Nah, A itu tadi kan konstannya ya, teman-teman, alias ini nih. Nah, si 466,976 itu adalah A. Artinya, kalau misalnya variabel independen der teman-teman itu nilainya 0, maka variabel dependennya alias Y-nya itu sama dengan A-nya, atau si 466,976. Nah, mungkin kalau teman-teman nggak kebayang, maksudnya gimana sih? Nah, artinya kalau variabel independen der-nya itu 0, nah kan variabel der-nya tuh yang BX ini ya, teman-teman. Kalau ini 0, si X-nya ini 0, itu kan artinya B-nya juga 0 ya, teman-teman. Artinya ini nggak ada nilainya. Juga kan bukan nilai ya, teman-teman, tapi error. Berarti Y-nya ini sama dengan A. Ini yang dimaksudnya, teman-teman, gitu ya. Semoga teman-teman paham ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya yang B itu kan nilai koefisien dari si variabel independen teman-teman nih, yang 4,966. Nah, 4,966 ini artinya setiap kenaikan satu satuan variabel independen dernya teman-teman, maka akan menaikkan variabel dependennya dengan sebesar 4,966. Nah, di sini menaikkan karena nilai koefisien betanya ini plus ya, teman-teman. Kalau nanti nilai koefisien betanya minus, maka nanti di sini menurunkan. Itu yang aku maksud tadi juga dengan hubungan positif dan negatif, kayak gitu ya. Nah, maksudnya gimana? Nah, besar variabel independen dari teman-teman kan digambarkan dengan X ya. Jadi setiap X-nya naik 1, maka B-nya itu sebesar 4,966, yang artinya A-nya nanti akan teman-teman tambah dengan 4,966. Nah, tambah ini juga karena si variabel independennya itu plus ya, teman-teman, nilai koefisiennya. Nanti kalau minus, ini nanti minus di sini, teman-teman. Sorry ya kalau berisik. Nah, itu ya maksudnya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke peramalan. Nah, tadi kan X-nya ini besar independen teman-teman nih. Nah, di sini ditanya, berapa nih harga saham kalau misalnya DER-nya atau variabel independen teman-teman itu sebesar 1,95. Nah, maka 1,95 ini teman-teman masukin ke X-nya, alias si besarnya variabel independen teman-teman. Jadi bisa teman-teman jabarin lagi, Y sama dengan A plus BX plus E, terus teman-teman masukin nilai koefisien A-nya sama nilai koefisien di B-nya. Baru nanti X-nya teman-teman masukin dengan besarnya variabel independen teman-teman, yaitu 1,95. Ya nanti dapat yang ini, E-nya jangan lupa ditulis. Nih udah bold, udah merah nih, harus tetap ditulis. Nih. Kayak gitu ya teman-teman. Ini gampang sih, kayak cuma jumlahin, kurangin aja. Selanjutnya ini uji F ya teman-teman, yang tadi aku singgung juga. Kalau uji F itu kan berarti independen teman-teman itu mau teman-teman uji secara
bersamaan yang nantinya akan menentukan apakah model teman-teman ini sebenarnya fit atau nggak fit untuk digunakan dalam penelitian. Nah, di sini teman-teman bisa nanti lihat di tabel ANOVA ya. Nah, kalau tadi lihatnya di koefisien. Kalau sekarang uji F kita lihatnya di tabel ANOVA. Nah, di tabel ANOVA teman-teman lihat di regresinya, hasil regresi, di nilai signifikansinya. Di nilai signya ini teman-teman harus lihat kalau misalnya dia lebih dari alfa atau 0,05, maka modelnya itu nggak fit teman-teman. Tapi kalau nilai signifikansi regresinya itu di bawah 0,05, berarti modelnya itu fit. Nah, sekarang kalau 0,905 itu di atas atau di bawah 0,05? 3, 2, 1. Di atas ya, teman-teman. Nah, berarti kesimpulannya, teman-teman bisa bikin nih, signifikansinya nilainya 0,905. Lebih besar atau lebih kecil nih dari alfa. Karena di sini lebih besar, maka kesimpulannya modelnya itu tidak fit atau tidak layak teman-teman gunakan dalam penelitian. Kayak gitu. Untuk uji T ini tadi bedanya sama uji F, apa yo? Nah, bedanya uji T ini teman-teman mau uji secara parsial atau individual variabel independen teman-teman terhadap variabel dependennya. Apakah berpengaruh atau enggak secara individual atau satu-satu. Nah, nanti ini karena kita simple regression yang artinya independennya cuma satu, maka hipotesisnya pun cuma satu di sini, teman-teman. Tapi kalau nanti udah multiple, itu kan artinya udah lebih dari satu variabel independen. Berarti hipotesisnya juga akan teman-teman bikin sebanyak variabel independen teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, karena di sini satu, teman-teman lihat di sini ke nilai, di tabel koefisiennya. Nah, di sini teman-teman lihat di nilai signifikansinya, apakah dia di bawah atau di atas 0,05. Kalau di bawah teman-teman itu artinya berpengaruh secara individual nih, independen terhadap dependennya. Tapi kalau dia di atas 0,05 itu artinya nggak berpengaruh ya teman-teman secara individual antara independen dengan dependennya. Nah, kalau udah teman-teman bisa tulis bunyi HO dan juga HA-nya. Untuk HO itu selalu tidak terdapat pengaruh kayak gitu secara individual. Nah, karena kita di sini uji T, secara individualnya ini jangan lupa ya teman-teman untuk teman-teman tulis nanti. Jadi tidak terdapat pengaruh secara individual variabel independen DER terhadap variabel dependen harga saham. Itu bunyi HO. Kalau bunyi hipotesis alternatif atau HA-nya itu selalu terdapat pengaruh, teman-teman. Secara individual jangan lupa variabel independen DER terhadap variabel dependen harga sahamnya. Nah, kalau ditanya mana sih yang sebenarnya kita support gitu, yang harus mati-matian kita dukung itu adalah HA-nya ya teman-teman, alias harus ada nih pengaruhnya sebenarnya. Nah, tapi kita lihat lagi nih di nilai SIG-nya. Untuk DER atau debt equity ratio-nya teman-teman, ini nilai SIG-nya itu adalah 0,905. Nah, kalau 0,905 ini di atas 0,05 ya teman-teman, yang artinya dia sebenarnya tidak terdapat pengaruh nih. Maka di sini yang teman-teman terima itu adalah hipotesis HO-nya. Ini yang teman-teman terima. Karena kan di sini tidak terdapat pengaruh. Terus si teman-teman juga di atas 0,05. Ya udah artinya tidak terdapat pengaruh alias teman-teman nerima nih HO-nya. Nah, berarti nanti bisa teman-teman tulis mulai dari bunyi HO-HA-nya, terus teman-teman kasih tahu nih nilai SIG-nya berapa, lebih besar atau lebih kecil dari alfanya, terus teman-teman tulis kesimpulannya. Nah, berarti di sini teman-teman kasih tahu dulu nih mana yang teman-teman terima. Karena di sini teman-teman terima HO, berarti sama aja kayak teman-teman nggak bisa nolak HO-nya. Berarti di sini maka HO-nya tidak dapat ditolak atau diterima sebenarnya kayak gitu. Nah, kesimpulannya nanti berarti adalah bunyi yang teman-teman terima atau yang teman-teman nggak bisa tolak alias HO-nya di sini. Nah, berarti bunyinya tidak terdapat pengaruh secara individual variabel independen DER-nya terhadap variabel dependen harga saham. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya DER-nya ini misalnya 0,01. Nah, itu kan artinya dia di bawah 0,05, teman-teman. Nah, kalau kayak gitu, berarti yang teman-teman terima itu adalah HA-nya. Karena di bawah 0,05 itu terdapat pengaruh. Nah, berarti nanti bisa teman-teman tulis di sini, maka HA tidak dapat ditolak. Kayak gitu ya, teman-teman, bedanya. Terus nanti juga kesimpulannya, berarti teman-teman tulis bunyi hipotesis alternatifnya. Berarti terdapat pengaruh secara individual variabel independen DER terhadap variabel dependen harga saham. Kayak gitu, teman-teman. Yes, yes, yes. Nah, kalau udah harusnya materinya udah selesai sih, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman tinggal kerjain tugas di praktikum simple regression-nya di halaman 80. Untuk stepnya sama ya, teman-teman.
Dan juga kalau teman-teman mau lihat kesimpulannya juga bisa teman-teman sesuaiin dengan isi PPT. Gitu sih. Sebenarnya regresi ini tuh nggak ribet ya. Karena kan stepnya tadi ya cuma satu kali dan semuanya udah langsung muncul gitu outputnya. Cuman yang bikin ini susah itu sebenarnya karena banyak yang teman-teman harus tulis gitu. Ya, kalau sudah, terima kasih banyak teman-teman. Kalau misalnya tadi penjelasan aku masih belibet, kurang jelas, ataupun kecepatan, teman-teman bisa tanya aku atau Ci Abi kalau misalnya masih ada yang kurang jelas. Kayak gitu ya. Selamat mengerjakan tugas dan sampai ketemu di hari Rabu, teman-teman. Terima kasih.